Ya, kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York jadi momen bersejarah dalam politik Amerika Serikat. Di tengah dominasi uang dan elit bisnis, Mamdani berhasil menembus balai kota dengan kampanye akar rumput dan visi sosialis progresif. Dari anggota Dewan Muda di Queens hingga pemimpin kota terbesar di Amerika, Mamdani membuktikan bahwa politik tak selalu harus dibeli, tapi bisa dimenangkan dengan kepercayaan. Siapa Mamdani dan apa yang membuatnya begitu diperbincangkan? Mari kita bahas dalam Taklukan Politik Uang. Zohran Mamdani ini cetak sejarah di New York. Oke, jadi Zohran Mamdani ini mendadak jadi nama yang paling diperbincangkan di Amerika Serikat. Kemenangannya sebagai wali kota New York tidak hanya tak terduga ya, tapi juga menggambarkan kebangkitan gerakan politik progresif di kota terbesar AS tersebut. Pria berusia 34 tahun ini lahir di Uganda dari keturunan keluarga dari India. Ayahnya Mahmud Mamdani adalah seorang akademisi dan ahli Afrika terkenal. Sementara ibunya Mira Nair ini adalah pembuat film ternama. Keluarganya ini pindah ke New York saat ia berusia 7 tahun dan resmi menjadi warga negara AS pada tahun 2018 silam. Mamdani ini mengenyam pendidikan di sekolah elit Bronx High School of Science, lalu melanjutkan ke Bowdoin College di Maine yang dikenal sebagai sarang pemikir progresif. Dan di masa muda ia pernah mencoba dunia musik dengan nama panggung Young Cardamom. Namun kemudian menyadari jalan hidupnya ada di politik. Mamdani ini mulai terjun ke aktivisme saat bergabung dengan kampanye anggota Dewan Kota New York sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota Majelis Negara Bagian dari Queens pada tahun 2020. Wilayah yang ia wakili didominasi komunitas miskin dan imigran, membentuk citranya sebagai politisi dari rakyat. Sebagai sosialis progresif, Mamdani ini membawa visi kota untuk semua. Ia mendorong kontrol sewa yang lebih ketat, transportasi dan penitipan anak gratis, serta toko grocery yang dikelola oleh pemerintah. Ia juga terkenal sebagai pendukung terbuka untuk perjuangan Palestina, meskipun sikap ini kerap mendapat tantangan. Dan meski kerap disebut Little Communist oleh Donald Trump, popularitasnya ini terus meningkat berkat gaya kampanye yang humoris, aktif di media sosial, dan juga dekat dengan pemilih muda. Dari anggota Dewan Lokal hingga wali kota New York, Mamdani menjadi simbol perubahan generasi, di mana politik Amerika ini semakin bergerak ke arah yang lebih muda, inklusif, dan juga progresif. Selanjutnya, kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York tidak hanya mengejutkan, tapi juga menjadi tamparan bagi kaum miliarder Amerika Serikat. Lebih dari 26 orang terkaya di AS termasuk nama-nama besar dari Wall Street dan juga Silicon Valley ini berupaya menggagalkan langkahnya ke balai kota New York. Dan menurut laporan Business Insider, Time, dan Fortune, para miliarder ini menyalurkan dana sebesar 19 hingga 28 juta dolar melalui super PAC seperti Defend New York dan Fix the City untuk mendukung kandidat lawan dari Mamdani. Nah, nama terbesar dalam daftar pendana itu adalah mantan wali kota New York, yaitu Michael Bloomberg, yang menyumbang sekitar 8,3 juta dolar dari kekayaan pribadinya, ini senilai 110 miliar dolar. Dan di bawahnya ini ada Joseph Gebbia, co-founder dari Airbnb dengan donasi sekitar 3 juta dolar. Dan juga ada keluarga Lauder, pemilik Imperium Estee Lauder ya, dengan kekayaan 25,9 miliar rupiah yang juga menyumbangkan ini sekitar 2,6 juta dolar Amerika Serikat. Dilanjut oleh investor hedge fund Bill Ackman dengan 1,75 juta dolar serta keluarga Tisch, pemilik Loews Corp dan tim New York Giants yang menyumbang 1,2 juta dolar dari kekayaan bersihnya, ada sekitar 10,1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun semua dukungan uang besar itu tidak cukup ya untuk mengalahkan kampanye akar rumput dari Mamdani. Oke, selanjutnya. Kunci dari popularitas Zohran Mamdani ini terletak pada janjinya, yaitu membuat New York lebih terjangkau bagi semua warga. Dan dalam kampanyenya, Mamdani ini menawarkan ada 4 program
yang sekaligus jadi agenda paling berani dan juga kontroversial dalam sejarah politik kota New York ini. Yang pertama ada penitipan anak gratis di bawah usia 5 tahun. Jadi program ini menjadi yang paling mahal ya, dengan biaya yang diperkirakan ini mencapai 6 miliar dolar AS per tahun. Dan untuk mewujudkannya, pemerintah kota ini harus membangun pusat penitipan baru dan juga merekrut tenaga pendidik hingga ribuan orang. Nah, yang kedua itu adalah bus gratis untuk semua penumpang. Jadi Mamdani ini ingin menghapus tarif transportasi publik dan menambah lajur bus khusus agar perjalanan itu lebih cepat. Dengan lebih dari 1 juta penumpang setiap hari, diperkirakan biayanya ini mencapai 600 juta US dollar sampai 800 juta US dollar per tahunnya. Nah, program yang ketiga yang ia tawarkan ke publik itu adalah swalayan yang dimiliki oleh pemerintah kota atau dikelola oleh pemerintah kota. Nah, Mamdani ini berencana membangun 1 toko di setiap burung untuk menjaga harga pangan itu tetap terjangkau. Nah, anggarannya sendiri ini sekitar 60 juta US dollar per tahun dengan pilot project ada di 5 lokasi yang pertama. Lalu yang keempat, program yang keempat yang ditawarkan yaitu pembekuan sewa untuk 1 juta unit apartemen dengan status rent stabilized. Nah, komponen ini sebenarnya tidak membutuhkan dana tambahan, namun ini sangat bergantung pada keputusan Rent Guidelines Board yang berada di bawah wali kota. Nah, jika semua program tersebut ini dijalankan bersama, total biayanya itu mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Nah, anggaran ini lebih besar dari anggaran kepolisian kota New York. Lalu sebenarnya dari mana dana itu datang? Nah, Mamdani ini berencana untuk menaikkan pajak bagi warga kaya dengan pendapatan di atas 1 juta dolar serta meningkatkan pajak korporasi dari 7,25% menjadi 11,5%. Dan langkah ini diperkirakan dapat menghasilkan hingga 9 miliar dolar per tahun. Meski banyak yang meragukan kerealistisannya, Mamdani ini menegaskan bahwa anggaran New York yang mencapai 116 miliar dolar ini masih punya ruang untuk berpihak pada warga, bukan hanya pada elit. Bagi pendukungnya ini bukan sekedar program ekonomi, tapi pernyataan politik bahwa kota ini harus mengutamakan kesejahteraan, bukan kemewahan. Nah, kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York ini jadi salah satu mimpi buruk bagi Presiden Donald Trump. Nah, bagi Trump, Mamdani ini adalah seperti musuh ideologis ya, karena latar belakangnya sebagai seorang sosialis, imigran muslim, dan juga pendukung terbuka untuk Palestina. Bagi pemilih, justru itulah yang membuatnya menonjol di tengah politik arus utama yang didominasi oleh elit. Pada awal kampanye, kesempatan Mamdani untuk menang hanya sekitar 1% saja. Namun dukungan publik ini terus tumbuh dan pada akhirnya ia mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo meski Cuomo ini didukung oleh para miliarder dan secara terbuka juga didukung oleh Donald Trump. Trump sendiri berulang kali ini menyerang Mamdani ya di media dan menyebutnya sebagai komunis kecil dan juga pembenci Yahudi. Ia juga mengancam akan memotong dana federal untuk New York jika komunis itu terpilih menjadi wali kota. Dan dalam salah satu pernyataannya, Trump mengancam akan menangkap Mamdani jika ia menghentikan operasi deportasi imigran oleh agen ICE. Namun Mamdani tidak pernah mundur. Dalam pidato kemenangannya, ia menyerang balik dengan ucapan, "Untuk mencapai kami, Anda harus melalui kami semua," gitu. So here be President Trump, when I say this, to get to any of us, you will have to get through all of us. Nah, kalimat ini langsung jadi viral. Ini melambangkan perlawanan dari warga New York terhadap politik elit dan juga intimidasi dari Washington. Nah, terus Trump langsung balas nih dengan satu kalimat pendek di Truth Social. And so it begins. Banyak yang mengartikannya sebagai tanda perang politik baru antara Gedung Putih dan juga Balai Kota New York. Dengan Mamdani di garis depan, politik Amerika masuk ke babak baru. Tarung ideologi antara sosialis, progresif, dan juga nasionalis konservatif yang semakin terbuka di depan publik.
Kisah Mamdani ini adalah cermin pergeseran politik di Amerika dari politik elit menuju politik rakyat. Meski harus berhadapan langsung dengan kekuasaan dan juga tekanan dari Gedung Putih, ia membawa pesan yang jelas, kekuatan sebenarnya ada di tangan publik. New York tidak hanya mendapat wali kota baru, tapi juga harapan baru bahwa suara warga masih bisa mengalahkan uang.